Shalom bagi semua pemirsa ataupun para pendengar maupun warga kerajaan yang mendengarkan pemberitaan hari ini. Saya beri judul The Power of Hope, pengharapan. Sebab saya seorang pembawa kabar baik. I'm an evangelist. Dan juga firman Tuhan berkata pembawa good tidings, pembawa kabar baik itu adalah pembawa yaitu pengharapan. Sebab sang pengharapan adalah seseorang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada 1 juta masalah, satu solusi. Solusinya seseorang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saja kita membaca Mazmur 126. Mazmur 126 disebut nyanyian ziarah. Ini termasuk orang-orang Israel ketika 3 kali setiap pria Israel harus pergi ke Yerusalem, naik ke atas Yerusalem. Mereka menyanyikan lagu-lagu ini. Dan di sini dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saya lanjutkan. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa lain. Ini tujuan kenapa ada mujizat. Tuhan, di sini huruf besar itu YHWH, Allah Israel. Tidak sama dengan yang lain. He's the living God. Namanya El Chai, the living God. Ya. Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Termasuk Anda yang mendengarkan, orang-orang yang bermimpi di dalam Tuhan. Kalau bermimpi tidak bersama Tuhan namanya berkhayal. Karena itu banyak orang frustrasi, ya. Ayat ketiga berbunyi begini. Ini doa yang harus kita naikkan. Tuhan melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersuka cita. Ini doanya. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Sungai yang pernah dialiri air tapi nggak ada air namanya wadi. Itu banyak di daerah padang belantara Israel dan juga di Afrika. Dan kalau mendadak ada sungai lewat itu namanya mujizat luar biasa. Dan itu hobinya Tuhan. Ayat kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita lihat di sini dalam bahasa Inggris dimulai dengan perkataan when, ketika, bukan seandainya atau andaikan atau siapa tahu. Tapi perkataan when itu tinggal menunggu penggenapan. Dan waktunya waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan kita. Kita masih ingat ketika Yesus diberitahu, orang yang kau kasihi, yaitu Lazarus, di Betania, sakit keras, diminta saudaranya yang sahabat Tuhan Yesus. Ada murid-murid Yesus, ada murid dan sahabat, Marta dan Maria, sedang sakit. Yesus sengaja tinggal sampai Lazarus mati. Ya, dia bilang sekarang dia tertidur, nanti kita bangunkan dia. Wah, kalau cuma tidur, mari kita bangkitkan, kata saat itu salah satu dari mereka itu Thomas. Yesus berkata dia mati supaya dia belajar percaya, supaya kita semua, kamu semua lihat percaya. Kalau bukan orang sakit itu hebat, ini membangkitkan orang mati. Saya percaya membangkitkan orang mati adalah salah satu tanda akhir zaman ini, dan akan terjadi, saudara. Ya. Dan pada saat itu dia sengaja menunggu sampai sudah dikubur 4 hari. Saya bayangkan Maria dan Marta, gimana sih Yesus itu? Ini sudah megap-megap, sudah tinggal nafas terakhir, bahkan sudah mati. Ketika Yesus datang, Marta dan Maria, seandainya ada engkau, dia tidak mati, dia sembuh. Mereka kata, Yesus, engkau terlambat. Dia akan dibangkitkan, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kata Marta, aku percaya dia dibangkitkan pada kebangkitan orang benar. Jadi dia percaya Yesus akan membangkitkan. Yesus terlambat, tapi dia tidak percaya Yesus itu for now. Karena itu nama Tuhan itu I am. Namanya bukan I was atau I will be. Namanya I am, present tense. Karena itu saudaraku, waktu lalu, yesterday is gone forever.
Masa depan belum tentu kita punya, yang ada cuma sekarang. Terimalah, kayak itu namanya present. Present itu hadiah. Hargailah. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Perkataan memulihkan di sana itu adalah bahasa aslinya zub. Zub itu bacanya zuf adalah kembali ke titik asal. Tuhan itu paling hobi, ya. Itu hobinya itu. Orang tanya, memulihkan umatnya itu hobinya Tuhan. Kita lihat ketika mereka dibuang ke Babylon, dikasih waktu 70 tahun. Jelas. Ya, tidak kurang, tidak lebih sedikit pun, 70 tahun. Ketika Nabi Yeremia, Nabi Daniel tahu bahwa bagaimana keadaan mendekati 70 tahun itu, mereka mempersiapkan diri. Karena itu kembalilah Esra, Nehemia, Serubabel membangun kembali Bait Allah, membangun kembali Yerusalem. Karena Tuhan hobi memulihkan, ya toh? Tetapi masalahnya itu kan kita ini yang tidak selalu setuju dengan waktunya Tuhan. Kapan Tuhan? Di mana-mana orang tanya saya, kapan Pak? Sampai kapan nih berakhir? Sampai kapan? Selalu mereka berkata begitu. Saya bilang tidak perlu. Percaya saja. Namanya trust. Itu tidak usah tanya kapan. Perhatikan orang yang selalu tanya kapan itu hidupnya stres, frustrasi. Kalau saya just enjoy saja bersama dengan Tuhan. Tapi kita ini diberikan kemampuan untuk apa? Bermimpi. Pesan saya, keep on dreaming. Saya ini bermimpi dengan mata terbuka. Ketika tahun 2002 saya itu dikatakan dideteksi kanker getah bening. Saya mohon, ya saya mohon pada Tuhan kalau boleh izinkan saya menikmati mimpi mendirikan 1000 gereja buat Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan katakan mimpimu terlalu kecil, at least I have a dream. Seperti kata Martin Luther King Jr., ya, I have a dream. Orang-orang hebat semua punya mimpi, dan mereka mimpi dengan mata terbuka. Sebab Tuhan sanggup membuat mimpi jadi kenyataan. Pastikan mimpimu itu dari Tuhan, bukan dari dirimu sendiri. Kalau dari dirimu sendiri namanya khayal, ya kan? Dan kita lihat di sini bagi orang-orang yang keep on dreaming, mereka akan mengalami yaitu penggenapan. Setelah when ada then, kemudian mulut kita akan penuh dengan tertawa, penuh dengan sorak-sorai ketika Tuhan memulihkan keadaan kita sebagai umat percaya. Yang dipulihkan itu Zion, ya, perhatikan ya. Sion itu Yerusalem, saudaraku ya. Sion itu umat percaya, tanah yang dijanjikan. Dan kemudian saya memberikan tips kepada Anda. Hidup saya penuh dengan sukacita, tidak menunggu penggenapan janji Tuhan. Salah satu hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya, ketika waktu itu saya belum dalam Tuhan Yesus, ketika dokter memeriksa saya dan buat pernyataan, kamu tidak bakal bisa punya anak. Demikian juga ketika istri saya diperiksa, ternyata ada, maaf itu mioma, yang menyebabkan dia tidak bisa punya anak. Tapi saudara semua melihat kami berdua penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai, karena Tuhan tidak mengambil yang lain, yaitu kesuburan rohani. Kita begitu banyak anak-anak dan cucu-cucu rohani yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saya mengatakan bagaimana kita tidak usah menunggu penggenapan baru sukacita. Ketika dikejar, ini Laut Teberau ya, ini Laut Teberau. Di sebelah sini itu bagaimana Firaun mengejar dan umat ketakutan luar biasa. Sesudah mereka, Tuhan membelah Laut Teberau, mereka berjalan seperti daratan sampai kemari, dan Tuhan mengubur hidup-hidup Firaun dengan kereta berkuda, dengan tentaranya hebat, dikubur di laut itu yang dalamnya 800 meter, lebih dalam daripada kapal selam kita yang barusan tenggelam itu. Dan mereka bersukacita di sini. Wah, Miriam, kakak daripada Musa dan Harun, mengambil tamborin dan memuji Tuhan, bersorak-sorai. Dan kita membaca Keluaran 15, nyanyian yang hebat. Sayangnya
itu dinyanyikan setelah pertolongan Tuhan datang. Itu ucapan syukur. Tapi kalau dinyanyikan di sebelah sini, ketika corona menyerang, ketika masalah datang bertubi-tubi, kita naikkan pujian buat Tuhan. Itu namanya korban ucapan syukur. Dan saya kata pada kalian, keep on dreaming, keep on praising, and keep on trusting the Lord. Salah satu cara menyenangkan Tuhan adalah mempercayai Dia. Dan kita lihat di sini bagaimana kemudian ada doa yang harus kita naikkan. Keep on praying. Berdoa itu adalah yaitu mengajukan petisi kepada raja, mengajukan permohonan pada raja. Apa yang kita minta? Yaitu supaya Tuhan memuliakan namanya, supaya bangsa-bangsa lain melihat bagaimana Tuhan melakukan hal yang besar kepada orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Those who keep on dreaming, keep on praising, keep on rejoicing before the Lord. Kepada orang-orang itu, orang lihat hidup saya ini penuh dengan mukjizat. Masih ingat ketika 1 November saya terpapar corona, tidak terkapar. Yang ada puji-pujian. Bahkan ketika ambulans membawa saya, yang keluar dari mulut saya adalah bless the Lord oh my soul. Ketika naikkan pujian pada Tuhan, mendadak ada telepon masuk, Bapak Pendeta Niko berdoa buat saya, saudaranya, dengan penuh iman. And here I am, by His grace. Ya, ketika pada waktu masuk kamar itu jam 11 malam ya, saya mau pernyataan, Lord you are El Hai, the living God. Dan saya mengalami zaman Tuhan. 3 hari kemudian dinyatakan negatif. Dokter tidak percaya. Diperiksa yang kedua juga, saudaraku, bahkan tidak boleh keluar dari rumah sakit, saudara. Meskipun peraturan kalau sudah 2 kali nyata negatif harus keluar karena banyak membutuhkan tempat. Saya masih diperiksa. Usia 70 tahun, ada komorbid, ada stent jantung 2, sembuh 3 hari. Tidak usah heran, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Dan orang heran, orang-orang lain yang bukan pengikut Kristus heran. Aneh ya, pendetamu itu aneh. Saya bilang, dulu sakit sekarang sakti. Saya bilang begitu. Bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kemudian firman Allah menunjukkan yang harus kita lakukan selama masa penantian. Berjalan maju sambil menabur benih. Ya, keep on moving forward. Ada sebuah buku bagus, Falling Forward. Bukan falling backward, falling forward. Mungkin hari-hari ini ada hal yang kurang menyenangkan, tapi mari kita berjalan maju. Saya katakan kepada orang-orang yang saya bina, saya pimpin, saya bilang, fast railing saya mundur sudah tidak ada, saya rusak. Adanya maju dan naik, maju dan naik. Tidak bisa menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maju dan naik saja. Ya. Dan firman Allah mengatakan sambil menangis ya, mungkin ya tidak begitu menyenangkan ya. Tetapi dalam ayat kelima, firman Tuhan mengatakan akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang Israel kalau pesta panen itu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus berkata tentang orang-orang yang banyak bertanya kepada Dia, kamu itu kayak anak-anak di pasar. Engkau berkata, kamu menaikkan kidung duka, kamu tidak meratap. Kamu menaikkan yaitu lagu untuk pesta, kamu tidak menari. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia tidak mau ikut dengan orang, Dia yang pegang kendali. Tapi maksudnya begini, pesta orang Yahudi itu sangat meriah, penuh sukacita. Tetapi kalau waktu kidung duka, mereka juga meratap, merobek bajunya ya, kepalanya dikasih pasir ya, memakai pakaian kabung. Tetapi kita lihat di sini bahwa kalau kita selalu keep on dreaming, keep on trusting, ya keep on moving forward. Banyak orang tidak bisa move on. Suaminya meninggal dipanggil Tuhan, ya, persis seperti dulu waktu masih hidup. Salah ya, suami bersama Tuhan, istri bersama Tuhan. It's time to move on. Dan kita lihat di sini bagaimana memang dunia ini adalah lembah air mata. Ketika saya bertobat, saya datang pada mama saya. Dia banyak sedih melihat, ya saya dulu kurang mengasihi istri saya. Dan saya bilang kepada mama,
ketika saya bertobat, Mami tidak akan menangis lagi karena saya. Apa jawabannya? Saya akan terus juga masih menangis, tapi menangis bahagia. Bukan menangis duka cita, menangis bahagia. Ternyata ada menangis bahagia itu. Ya, firman Tuhan menjamin satu kepastian, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Awal tahun, kepada semua saudara mendengarkan pemberitaan The Power of Hope. Saya memberitakan tahun 2020 Maret, ya, ketika nyatakan kita akan ada PSBB. Saya katakan berdasarkan Nehemia 8, pertama, jangan berduka cita. Kedua, beri kepada orang yang tidak punya persiapan. Ketiga, rejoice in the Lord. Sebab sukacita daripada Tuhan itulah imunisasimu, itulah bentengmu, bukan vaksin. Jangan salah, ya, karena kita diberikan yaitu kekuatan untuk bersukacita. Karena itu keep on dreaming, keep on praising the Lord, ya, keep on rejoicing, keep on trusting the Lord, keep on moving forward, dan terus menabur, keep on sowing. Saudara, saya katakan awal tahun ini, masa depan bukan untuk pemberi, masa depan adalah untuk penabur. Pemberi itu sekali-sekali, kalau penabur itu gaya hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. The power of hope di dalam Yesus. Tuhan membuat mimpimu jadi kenyataan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.